Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali dengan program Rindu Baitullah dan selama 30 menit ke depan saya Malsel Putri akan membahas seputar haji dan umroh bersama dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Patuh Jabar. Saatnya kita memulai dialog kita hari ini dengan tema Umroh Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Amisha Tours and Travel edisi 25 Juni 2019. Pada pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah di samping saya Bapak Umar Andri Supriyanto, beliau dari Amisha Tours and Travel. Selamat pagi Pak Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di samping Pak Umar ada Bapak Hendy Hermawan selaku Direktur Operasional. Selamat pagi Pak Hendy. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa, pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Amisha Tours and Travel dan tema yang akan kita bahas adalah Umroh Rahmatan Lil Alamin. Saya ingin ajak Anda juga untuk berbincang pada pagi hari ini menghubungi line interaktif kami di 022 200 4774. Saya ingin tanyakan yang pertama kepada Pak Umar terlebih dahulu. Pak Umar, ini bicara mengenai tema kita, Umroh Rahmatan Lil Alamin. Sebetulnya makna tersendiri dari tema perbincangan kita ini pasti akan sangat dalam gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, maksud kami mengadakan Umroh Rahmatan Lil Alamin adalah yang pertama supaya semua orang tahu inti daripada ibadah umroh ini bukan hanya rutinitas saja. Yang hari ini berapa banyak orang melaksanakan umroh seolah-olah hanya jalan-jalan, seolah-olah hanya jalan-jalan, setelah itu selesai saja. Tapi kita ingin mengajak dengan Amisha Tours untuk memanai umroh, apa maksud daripada umroh rahmatan lil alamin. Betul. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi ketika mereka datang ke Ka'bah, mereka bisa menjadi berubah. Ketika mereka pulang nanti, mereka berubah. Ada sifat yang berubah. Bukan hanya saya sudah selesai umroh, tapi ada sifat-sifat mereka yang berubah. Sehingga sifat-sifat inilah sifat yakin yang benar kepada Allah, sifat dia akhlak dia lebih mulia, dan juga mempunyai sifat-sifat seperti mana yang Rasulullah contohkan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Maka kita ingin semua orang yang datang melaksanakan umroh melalui Mekahnya, melalui Madinahnya, adalah mereka pulang membawa sifat-sifat Rasul untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Rahmat kepada seluruh alam. Rahmat ke rumah dia, menjadi baik di rumah dia, menjadi baik ke tetangga dia, menjadi baik juga kepada semua orang, bahkan bisa bermanfaat bukan hanya di sini, tetapi bisa menyebarkan kebaikan di seluruh dunia. Maka oleh karena itu kami dukung dengan program-programnya. Kami dukung dengan program-program ketika melaksanakan umroh. Pertama sekali kita dalam manasik, kita selalu menekankan untuk perubahan niat. Perubahan niat ya. Sehingga jangan sampai niatnya ini, banyak hari ini yang niatnya, saya umroh hanya ingin tahu Ka'bah saja. Saya umroh hanya ingin tahu Mekah saja, tidak. Jangan sampai seperti itu ya. Iya, tapi kita rubah. Bagaimana pertama kita selalu tekankan niat kita datang umroh ini adalah untuk mengharap ridha Allah. Itu yang pertama. Ridha Allah ya. Yang kedua adalah bagaimana kita niat umroh ini adalah untuk memperbaiki diri. Sehingga apabila orang memperbaiki diri dalam melaksanakan umroh, apa yang kita perbaiki? Adalah yang pertama kita perbaiki iman. Ya, seperti mana dahulu kisah Nabi Ibrahim ketika Siti Hajar dan anaknya dibawa ke satu lembah tersebut, maka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, maka Siti Hajar tidak ada sumber makanan, minuman, tapi dia yakin hanya kepada Allah. Nah, inilah kita. Hari ini seorang yang melaksanakan umroh, hakikatnya dia belajar iman. Dia tinggalkan anaknya kadang, tokonya. Maka orang yang umroh ini jangan khawatir. Yang menjaga tokonya, yang menjaga anaknya, yang menjaga rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud kita supaya memperbaiki iman. Jadi perbaikan apa? Perbaikan iman, perbaikan ibadah, dan perbaikan akhlak. Tiga ini. Dan yang terakhir
adalah bagaimana umroh kita yang dimaksud rahmatan lil alamin adalah kita datang sana bukan hanya belajar, bukan hanya melaksanakan rutinitas umroh, tetapi studi banding. Saya selalu katakan orang yang umroh ini studi banding. Kenapa? Karena Rasulullah sabdakan al-umar wal hujjaj wafdullah. Yang namanya orang yang umroh dan orang yang haji adalah utusan-utusan Allah, wakil-wakil Allah dari setiap kampung. Makanya terkadang orang umroh dan haji tidak langsung satu kampung, tapi utusannya satu orang, dua orang. Untuk apa? Melihat secara langsung bagaimana Mekah yang tadinya tanah yang tandus sekarang diberkahi. Kenapa sebabnya? Dan kemudian Madinah yang tadinya kota penuh penyakit, wabah, sekarang diberkahi. Sebabnya kenapa? Karena masjidnya 24 jam. Masjidnya penuh, nggak ada sepinya. Nah, kita bawa wakil-wakil umroh ini, bawa fikir ini ke kampungnya, sehingga mereka ketika di kampungnya bisa memakmurkan masjid 24 jam. Dengan sebab itu maka kotanya, kampungnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada umroh yang kita bawa. Tema ini adalah rahmatan lil alamin, bukan untuk diri sendiri saja, tetapi menjadi perbaikan, asbab kebaikan, asbab hidayah di kampung dia. Keluarganya menjadi baik, dirinya baik, kampungnya baik, negaranya baik, bahkan seluruh dunia ada rahmatan lil alamin. Oke, baik. Jadi ternyata memang perjalanan umroh ini bukan hanya untuk pribadi kita sendiri begitu, tapi juga diharapkan kita bisa memperbaiki diri, akhlak, kemudian iman dan juga ibadah kita yang pengaruhnya untuk lingkungan kita sendiri ya. Ini lebih banyak manfaatnya begitu dengan perjalanan umroh. Nah, untuk saat ini di Ambisya Tours and Travel pasti banyak sekali paket yang ditawarkan begitu, mengingat kita tahu bahwa saat ini juga mungkin setelah ibadah haji nanti ini pasti banyak juga yang akan menjalankan ibadah umroh. Sebelum kita membahas sebetulnya apa saja paket perjalanan umroh yang akan ditawarkan oleh Ambisya Tours and Travel, tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut.